المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera. Dalam video ini saya ingin menyampaikan satu pengajaran yang begitu penting untuk dipahami, untuk diketahui oleh setiap orang percaya. Karena ini berkaitan langsung dengan tanggung jawab setiap pengikut Kristus untuk mereka berapologetika. Berapologetika artinya Anda memberikan penjelasan, meluruskan, menjawab, menanggapi segala tuduhan, pertanyaan, kesalahpahaman terhadap ajaran iman Kristen. Tentu untuk bisa menjawab, untuk bisa meluruskan, Anda harus lebih dulu mengetahui ajaran tersebut. Kemudian Anda meyakini, barulah Anda mampu, barulah Anda bisa menjelaskan kepada mereka, secara khusus orang-orang di luar iman Kristen yang bertanya tentang ajaran-ajaran dalam iman Kristen. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pribadi Yesus Kristus. Pribadi yang menjadi pusat dari iman Kristen, yang menjadi pusat dari penyembahan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Siapakah Yesus Kristus? Nah, kerap kali orang di luar iman Kristen mempertanyakan keyakinan iman Kristen ini. Nah, tentu sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, yang menjadi dasar, yang menjadi acuan untuk kita menjelaskan, menjawab pertanyaan kesalahpahaman mereka adalah kitab suci itu sendiri. Nah, karena itu saya mengajak Anda untuk membaca di dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-14, Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Melalui pewahyuan Roh Kudus, Yohanes diberi pengertian tentang siapa sesungguhnya Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14, di sana dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya ingin menekankan pada bagian A, firman itu telah menjadi manusia. Di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli Injil Yohanes ini ditulis, dikatakan kai hologos sak egeneto, dan hologos dan logos itu, firman itu telah menjadi manusia. Dalam terjemahan bahasa Arab dikatakan wal kalimatu soro jasadan, dan kalimat itu, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus, kalau Anda ditanya siapa Yesus? Yesus adalah sang firman yang menjelma, sang firman yang berinkarnasi, dalam bahasa Arabnya tajasud, menjadi manusia. Jadi jelas kalau Anda ditanya siapa Yesus, Anda harus jawab sesuai dengan pernyataan kitab suci. Yesus adalah kalimatullah, Yesus adalah logos yang telah menjadi manusia. Nah, mungkin Anda juga bertanya, apa makna firman yang dimaksudkan di dalam Injil Yohanes pasal pertama? Kalau Anda membaca dalam ayat pertama, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ada seorang Kristen yang pernah bertanya kepada saya, apakah yang dimaksud firman di sini? Perkataan Allah, kitab suci, Alkitab. Saya katakan yang dimaksud istilah firman di dalam Injil Yohanes pasal pertama itu bukan menunjuk kitab suci. Nah, ini pentingnya kita memahami konteks, kita memahami terminologi atau istilah-istilah yang digunakan oleh kitab suci sesuai dengan latar belakangnya. Istilah firman yang dimaksud di dalam Injil Yohanes itu menunjuk kepada pikiran ilahi, menunjuk kepada hikmat Allah, menunjuk kepada pengetahuan ilahi. Itulah logos, logik. Hikmat Allah, pikiran Allah yang satu dan berada di dalam diri Allah. Itu makna firman yang dimaksudkan dalam Injil Yohanes. Pikiran, pengetahuan Allah yang merupakan di dalam bahasa teologis adalah hipostasis, realita yang konkret, eksistensi yang nyata yang berada di dalam diri Allah. Dan kemudian logos itu, firman itu berinkarnasi. Jadi bukan reinkarnasi, tetapi inkarnasi, artinya menjadi daging, menjadi manusia. Sesuai dengan pernyataan dalam Yohanes 1 ayat 14, dikatakan firman itu menjadi manusia.
Dan kalau dikatakan tadi firman itu berdiam di dalam diri Allah, sesuai dengan pernyataan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 42, dia katakan, aku datang dan keluar dari Allah. Kalau datang mungkin netral, nabi-nabi datang dari Allah, tetapi keluar dari Allah, itu menunjuk kodrat hakikinya sebagai sang firman, logos yang berdiam di dalam diri Allah. Saya ingin mengutip tulisan seorang teolog dari gereja Koptik yang bernama Abuna Abdul Basit Abul Khair, yang menulis dalam bukunya, ia katakan, nu'min hasaba ma ja'a fil kitabil muqaddas, kami percaya menurut apa yang ada di dalam kitab suci, anna sayyidal masih, sebab sesungguhnya Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, huwal kalimatullah, dia adalah sang firman Allah, al-ilahul qadir, karena ia sang firman Allah, maka ia Allah yang maha kuasa, al-azimul wahid, dia yang satu-satunya maha agung, al-hayyul qayyum, yang maha hidup, yang bereksistensi, yang ada di dalam kekekalan, di dalam kekuasaannya sendiri. Ini menunjuk kepada hakikat dari Kristus, dan inilah makna istilah firman di dalam Injil Yohanes. Nah, sekarang Anda juga perlu mengetahui apakah makna sebutan firman bagi Yesus. Kalau Yesus disebut kalimatullah, Yesus disebut firman Allah, apa maknanya? Saya katakan paling tidak ada dua. Yang pertama, sebutan firman bagi Yesus itu menunjuk kodrat hakiki Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar gelar, seperti pengkhotbah adalah orang yang menyampaikan firman Allah, atau orang yang menyampaikan sabda Allah, itu pengkhotbah. Seperti kata saksi-saksi Yehova, Yesus disebut firman karena ia menyampaikan firman Allah. Ini jelas mereduksi makna sebutan atau gelar sang firman bagi Yesus. Sebab dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai ketiga, jelas di sana dikatakan bahwa firman itu bukan sekedar gelar bagi orang yang menyampaikan firman. Saya tidak menemukan di dalam seluruh perjanjian lama maupun perjanjian baru bahwa nabi-nabi, murid-murid, rasul-rasul, mereka yang menyampaikan sabda Allah, mereka disebut sebagai sang logos, kalimatullah. Tidak ada. Itu hanya pemahaman-pemahaman yang omong kosong, yang tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci itu sendiri. Kembali lagi, makna sebutan firman bagi Yesus itu memiliki dua makna. Yang pertama itu menunjuk kodrat hakiki, kodrat yang sebenarnya bagi Yesus Kristus. Kalau Anda membaca dalam Yohanes pasal pertama, ayat pertama, di sana dikatakan en arche en hologos, pada mulanya sebelum segala sesuatu ada, logos itu sudah ada, kalimatullah itu sudah ada. Nah, tentu itu menunjuk sifat kekekalan. Kita tahu tidak ada yang kekal selain Allah sendiri. Sehingga kalau dikatakan logos itu sudah ada pada mulanya, tentu ia menunjukkan kualitas ilahi yang hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Yang dikatakan dalam ayat pertama, sebelum segala sesuatu atau pada mulanya sang firman itu ada. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah itu sendiri. Bersama-sama dengan Allah artinya firman itu bisa dibedakan dengan Allah, tetapi ia tidak bisa diceraikan, tidak bisa dipisahkan, karena firman itu satu dan berdiam di dalam diri Allah. Karena itu di dalam bahasa teologis, firman atau logos itu disebut sebagai hipostasis, atau dalam bahasa Arabnya sifat dzatiyah. Hipostasis, yakni eksistensi yang intrinsik dalam wujud Allah. Keberadaan yang berdiam, yang satu di dalam diri Allah, yang tidak mungkin dipisahkan, yang menunjukkan siapa Allah. Dengan demikian Yesus disebut sang firman itu menunjuk kodrat hakikinya, yang dikatakan melaluinya segala sesuatu dijadikan. Kalau Anda membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga, di sana dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti sebutan firman itu bukan sekedar orang yang menyampaikan sabda Allah, tetapi menunjuk kualitas diri, menunjuk identitas, menunjuk kodrat yang hakiki sebagai sang pencipta langit dan bumi.
Dan kodrat hakiki ini menunjuk keberadaannya baik sebelum Sang Firman itu berinkarnasi maupun sesudah ia berinkarnasi, sesudah Firman itu menjadi manusia, ia tetap Allah dalam hakikat ilahinya. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi. Namun tentu harus Anda pahami lebih dulu bahwa yang dimaksudkan Firman itu adalah Allah, itu bukan dalam wujud fisik inkarnasinya, bukan dalam wujud fisik kemanusiaannya. Meskipun saat yang sama tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diceraikan antara wujud inkarnasi Sang Firman dengan hakikat ilahinya. Satu, namun bisa dibedakan. Yang kedua, makna sebutan firman bagi Yesus, kalau yang pertama tadi menunjuk kodrat hakikinya, dia adalah Allah sendiri dalam hakikatnya karena Sang Firman. Yang kedua, makna sebutan firman itu menunjuk pewahyuan diri Allah. Kalau Yesus disebut Sang Firman, itu menunjukkan pewahyuan diri Allah sendiri di dalam diri Yesus. Allah dikenal melalui firman-Nya. Yesus disebut Logos atau Kalimatullah, bermakna dialah pewahyuan diri Allah sendiri. Seperti yang dinubuatkan, seperti yang dijanjikan di dalam kitab nabi-nabi, bahwa Allah akan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan melalui firman-Nya, melalui inkarnasi Yesus Kristus, umat mengenal Allah lebih dekat. Kehadiran Allah secara real dialami di tengah-tengah umatnya. Anda bisa membaca dalam Yohanes pasal pertama ayat 14, ayat yang ke-18, di sana dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah dalam zat hakikatnya, dalam usianya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti, mengenal, tetapi anak tunggal Bapa. Ungkapan anak tunggal saya akan sampaikan, saya akan jelaskan dalam bagian lain nanti. Dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun yang melihat, tidak ada seorang pun yang tahu seperti apakah Allah itu. Tetapi Sang Firman yang menjadi manusia, dialah yang menyatakan, dialah yang menunjukkan seperti apa Allah dalam hakikatnya, dalam kuasanya, dalam kasihnya, dalam kebenarannya. Itu dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Dengan lain kata, melalui Yesus Kristus, seorang akan mengenal Allah. Nah, melalui inkarnasi Yesus yang selanjutnya, dia yang kodrat hakikinya pada mulanya ia adalah firman. Firman itu adalah Allah karena ia berdiam dan satu dalam diri Allah. Kemudian firman itu berinkarnasi menjadi manusia, sehingga melalui inkarnasi itu Yesus Kristus, nama untuk Sang Firman yang menjadi manusia, ia memiliki dua kodrat. Anda bisa melihat di layar video, saya sudah memberikan ilustrasi, gambaran untuk Anda melihat, untuk Anda memahami bahwa Logos, Firman, Kalimatullah itu berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus. Dengan demikian dalam satu pribadi Yesus Kristus, Anda bisa lihat di sekeliling lingkaran itu, ya satu pribadi memiliki dua kodrat. Kodrat hakikinya sebelum berinkarnasi maupun sesudah inkarnasi tak berubah. Ini ia adalah Sang Logos. Logos itu adalah Allah. Di bagian sebelah kiri Anda lihat kodrat ilahi. Kodrat yang satu lagi adalah kodrat insani, yang ada karena peristiwa inkarnasi. Nah, sebelum firman itu berinkarnasi, kodrat insaninya tidak ada. Ia hanya berkodrat ilahi karena ia Sang Firman, Kalimatullah. Tetapi ketika firman itu menjadi manusia, satu pribadi Yesus Kristus, ia menjadi manusia sehingga ia memiliki kodrat insani. Nah, kita akan melihat bagian-bagian kodrat itu secara tersendiri yang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa terpisahkan satu sama lain melalui peristiwa inkarnasi. Dalam kodrat ilahinya, tentu sebagai Kalimatullah, ia adalah pencipta. Karena itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1-3, melaluinya segala sesuatu dijadikan, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ini menunjuk kodrat ilahinya sebagai pencipta. Kemudian ia maha kekal. Karena itu ia katakan Prin Abram Genestai Ego Emi dalam Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abram jadi, aku ada. Padahal secara fisik,
secara kronologi historis antara Yesus dengan Abraham, ya tentu lebih dulu Abraham. Kira-kira jaraknya sekitar 2000 tahun. Tetapi dia katakan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Ia tidak mengatakan sebelum Abraham jadi, aku lebih dulu dijadikan. Berarti Yesus sama-sama penciptaan. Hanya bedanya, ia dijadikan lebih dulu. Yesus tidak berkata demikian. Ia berkata sebelum Abraham dijadikan, aku ada. Ego eimi. Itulah pernyataan diri Allah di dalam perjanjian lama kepada Nabi Musa, kepada bangsa Israel melalui nabi-nabinya, menunjukkan eksistensi diri Allah yang maha kekal, yang maha ada. Nah, tentu ini keberadaan yang dimiliki di dalam kodrat ilahinya. Ia maha hadir. Karena itu ia berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahmu. Dan dalam kodrat ilahinya tentu saja ia maha kuasa, maha hidup. Dengan lain kata, ia memiliki seluruh sifat ilahi. Ini dalam kodrat ilahinya sebagai sang firman. Tetapi dalam kodrat insaninya, sebagai konsekuensi dari inkarnasi, ia memiliki tubuh jasmani. Dengan demikian, ia bisa merasa lapar, ia bisa merasakan letih, haus, dan ia memiliki seluruh ciri kemanusiaan. Hanya satu hal, kecuali dosa. Karena sang firman yang berinkarnasi, sejak awal dikatakan oleh malaikat bahwa anak yang akan kau lahirkan itu Al-Qudus. Ia kudus, ia suci, karena kalimatullah yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, sampai di sini sudah jelas siapa Yesus. Ia adalah inkarnasi atau penjelmaan sang firman menjadi manusia. Firman itu apa yang dimaksud? Firman itulah pikiran ilahi. Ia adalah ilmu Allah, pengetahuan Allah yang satu dan berdiam di dalam diri Allah. Dan maknanya kalau Yesus adalah sang firman, itu menunjuk kepada kodrat hakikinya. Dengan lain kata, Yesus adalah Allah sang pencipta itu sendiri dalam keberadaan ilahinya. Yang kedua, Yesus disebut sang firman itu menunjuk pada pewahyuan diri Allah. Melalui pribadi Yesus, kita mengenal siapa Allah. Nah, dengan demikian, firman yang berinkarnasi berarti Yesus Kristus dalam satu pribadinya itu memiliki 2 kodrat, 2 tabiat. Kodrat ilahi dan kodrat insani. Nah, di sini Anda harus memahami dengan baik ajaran ini. Dan yang selanjutnya Anda juga harus memahami tentang istilah keilahian dan ketuhanan Yesus. Nah, ini kerap kali disalahpahami, kerap kali disalah mengerti. Ketika orang Kristen menyebut Tuhan Yesus, itu dianggap menjadikan ilah lain selain Allah. Seorang nabi kok dipertuhan. Nah, padahal di dalam iman Kristen, penggunaan kata Allah dan Tuhan itu dibedakan. Allah dalam bahasa Ibraninya Elohim, dan Tuhan dalam bahasa Ibraninya Adonai atau Kurios dalam bahasa Yunani. Theos dalam bahasa Yunani itu menunjuk kata Allah, sama maknanya. Nah, kita sekarang akan membahas keilahian dan ketuhanan Yesus Kristus. Apa maknanya ketika orang Kristen menyebut Tuhan Yesus? Apa maknanya kalau orang Kristen menyebut Yesus itu Allah? Nah, kita akan mempelajari sesuai dengan kebenaran kitab suci tentunya. Tetapi sebelumnya Anda harus mengetahui dulu perbedaan penggunaan dan makna kata Allah dan Tuhan di dalam kekristenan itu sendiri. Nah, kata Allah secara bahasa, kata Allah itu berasal dari bahasa Arab, yakni al-ilah. Artinya satu-satunya pribadi yang disembah. Pribadi yang benar, yang satu-satunya disembah secara hakiki, atau al-ma'bud, yang disembah. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata tersebut sejajar dengan ha-Elohim atau Hotheos dalam bahasa Yunani. Dengan kata lain, kata Allah, sebutan Allah itu menunjuk pada pribadi yang disembah. Sedangkan kata Tuhan, nah, dalam bahasa Indonesia itu bermakna gelar kepenguasaan yang dimiliki Allah. Tuhan artinya penguasa. Dalam bahasa Arab sejajar dengan kata Rob. Adonai dalam bahasa Ibrani, Kurios dalam bahasa Yunani. Ketiganya maknanya kurang lebih sama, menunjuk pada gelar kepenguasaan. Nah, sampai di sini Anda harus paham.
perbedaan makna dan penggunaan kata Allah di dalam kitab suci, sehingga Anda tidak kebingungan ketika Anda membaca misalnya dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat, perhatikan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Lord, menjadi Rob, menjadi Tuhan dan Kristus. Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Nah, ini kita harus mengerti penggunaan kata ini. Sehingga di dalam iman Kristen, penggunaan yang dibedakan itu memperjelas makna keilahian dan ketuhanan Yesus. Apa artinya Yesus disebut Tuhan? Apa keilahiannya yang dimaksudkan? Nah, iman Kristen itu membedakan antara keilahian dan ketuhanan Yesus. Keilahian Yesus itu menunjuk pada kodrat ilahinya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Keilahian Yesus itu menunjuk pada kodrat ilahinya sebagai Sang Firman. Dan firman itu adalah Allah sebab berasal dan berdiam dalam diri Allah. Anda bisa membaca, saya berikan sebuah gambar yang hanya ilustrasi tentang keberadaan wujud Allah. Saya gambarkan dalam wujud lingkaran, ini hanya ilustrasi, bukan wujud sebenarnya tentunya. Nah, di dalam wujud Allah, dalam eksistensinya, itu berdiam logosnya, kalimatullah, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu hayatullah dalam iman Kristen. Tapi Pak, ada orang yang berkata Roh Kudus itu malaikat, Roh Kudus itu seorang nabi. Saya akan bahas ini dalam video yang lain. Tetapi saya katakan lebih dulu di sini berdasarkan kitab suci, Roh Kudus itu adalah Roh Allah, hayatullah, hidupnya Allah. Yang Yesus katakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Bapa menunjuk kepada Allah, ya sumber sebagai wujud pribadi Allah itu sendiri, yang di dalam dirinya ada firman-Nya. Di dalam dirinya ada Roh Kudusnya. Saya akan bahas tentang hal ini karena ini berkaitan dengan ketritunggalan Allah dalam video yang lain. Tetapi saya singgung secara singkat bahwa keilahian Yesus itu menunjuk pada kodrat ilahinya sebagai firman. Nah, kenapa firman itu disebut Allah? Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, fil bad'i kanal kalima wal kalimatu kana indallah wa kanal kalimatu Allah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu disebut Allah sebab firman itu berasal dan berdiam dalam diri Allah. Seperti Anda lihat dalam ilustrasi gambar di sebelah kiri. Logos itu berdiam di dalam diri Allah. Karena itu ya disebut Allah. Karena apa yang berada dan berdiam dalam diri Allah itu Allah sendiri. Segala yang kita lihat dalam dunia ini termasuk diri kita itu bukan bagian dari diri Allah. Kalau Anda mengatakan itu bagian dari diri Allah, itu adalah salah paham dari panteisme. Menunjukkan Allah ada di mana-mana dalam arti semua materi ini adalah bagian dari diri Allah. Ini ajaran yang tidak dikenal dalam kitab suci, bahkan ditolak. Segala yang ada ini diciptakan dari yang tidak ada. Kecuali firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Itu bukan ciptaan. Sebab firman-Nya, kalimatullah itu berdiam dalam diri Allah. Roh Kudus-Nya berdiam dalam diri Allah. Karena itu Roh Kudus adalah Allah. Kenapa? Karena ia berdiam dan berasal dari diri Allah. Logos atau Sang Firman itu disebut Allah karena Logos itu berdiam dan berasal dari diri Allah. Sampai di sini Anda paham? Kenapa Firman itu disebut Allah? Karena Firman itu berasal dan berdiam di dalam diri Allah sendiri, dalam dirinya. Ia tidak bereksistensi di luar diri Allah. Ia tidak diciptakan. Karena kalau Firman itu diciptakan berarti ada selang waktu di mana Allah itu ada tanpa memiliki firman, tanpa memiliki pikiran, tanpa memiliki kemampuan untuk menciptakan. Tentu ini sesuatu yang mustahil kita terapkan dalam diri Allah. Karena itu dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dikatakan sejak awal mulanya Logos itu sudah ada.
menunjuk sebelum waktu itu ada, sebelum segala sesuatu ada. Pada zaman kekekalan, Logos, firman itu sudah ada di dalam diri Allah. Tidak mungkin Allah itu ada tanpa firman-Nya, atau firman itu ada sendiri tanpa Allah. Dan firman-Nya siapa? Pikirannya siapa? Pengetahuannya siapa? Nah, karena itu firman ya harus ada bersama-sama dengan Allah, seperti pernyataan Injil Yohanes 1 ayat 1. Yang kemudian ditutup dengan ungkapan bahwa firman itu adalah Allah sendiri karena ia berdiam dan berasal dari dalam diri Allah. Nah, inilah keilahian Yesus. Inilah dasar, inilah alasan kenapa orang Kristen menyebut Yesus itu Allah. Yang dimaksud bukan wujud fisik inkarnasinya. Jadi jangan salah paham dengan orang Kristen menuhankan manusia. Iman Kristen tidak pernah meyakini ada seorang nabi, seorang manusia yang diangkat menjadi Allah. Tetapi yang diyakini dalam iman Kristen bahwa Allah melalui firman-Nya berinkarnasi menjadi manusia. Nah, sehingga kalau dikatakan Yesus itu Allah, itu bukan menunjuk wujud fisik kemanusiaannya. Seperti pernyataan Yesus pada orang Yahudi sebelum Abraham jadi, aku ada. Nah, mereka heran, umurmu belum 50 tahun. Kenapa kau katakan sebelum Abraham jadi engkau sudah ada? Orang Yahudi pada waktu itu hanya melihat wujud fisiknya. Kamu masih berusia sekitar 30 tahunan. Bagaimana mungkin kau berkata sebelum Abraham jadi engkau sudah ada? Yesus katakan, mengapa engkau tidak mengerti bahasaku? Mengapa engkau tidak mengerti maksudku? Yang dimaksud Yesus bukan wujud fisik inkarnasinya yang memang baru ada setelah sang firman itu berinkarnasi, berdiam dalam rahim Maria. Tetapi sebelum itu, keberadaan sang firman tidak diawali oleh waktu. Ia ada dari kekal, sejak kekal. Nah, tentang kodrat ilahi ini juga dibahas oleh Paulus dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6, dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, dalam bahasa Yunani adalah morpheteo, rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, konteksnya dalam surat Filipi ini, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat untuk mereka belajar dari teladan Yesus Kristus. Dalam hakikat kodrat ilahinya, dalam segala kemegahan kemuliaannya, ia rela berinkarnasi demi keselamatan manusia. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi karena kasihnya yang besar, ia peduli akan keberadaan umat manusia. Nah, Paulus memberikan nasihat, belajarlah pada teladan Kristus, yang walaupun dalam morpheteo, dalam rupa Allah. Morphe, Anda bisa lihat, saya tulis di slide. Morphe adalah rupa atau keadaan hakiki dari sesuatu yang tak berubah. Misalnya morphe mawar, melati, saya beri contoh di layar, Anda bisa lihat, adalah bunga. Morfenya kambing, harimau adalah binatang, tidak mungkin berubah. Mawar, melati, anggrek itu adalah bunga morfenya. Kambing, harimau, kucing, cicak itu adalah hewan, binatang. Nah, morfe Yesus dikatakan adalah Allah. Kenapa morfenya Allah? Kenapa dikatakan rupa Allah? Rupa yang tetap, rupa hakikinya adalah Allah, karena ia adalah sang firman, dan firman itu adalah Allah. Dan rupa atau kodrat hakiki ini tidak mungkin berubah, baik sebelum inkarnasi, setelah sang firman itu berinkarnasi, ia tidak kehilangan kodrat hakikinya. Ia tetap, karena itu ia katakan sebelum Abraham jadi aku ada. Karena ia katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Karena itu ia katakan dosamu sudah diampuni. Menunjukkan kodrat hakikinya sebagai kalimatullah. Itu tidak pernah berubah, tidak pernah hilang. Nah, inilah keilahian Yesus dalam iman Kristen. Yang kedua, ketuhanan Yesus. Apa maknanya Yesus disebut Tuhan? Tadi sudah saya jelaskan, istilah Tuhan itu bermakna kepenguasaan, gelar kepenguasaan. Jadi tidak harus atau tidak hanya menunjuk kepada Allah. Adonai, kata Adon itu bisa menunjuk kepada manusia, seperti kata Lord itu bisa menunjuk kepada manusia. Gelar kepenguasaan, Lord Charles, Pangeran Charles, atau dalam bahasa Jawa Gusti, itu menunjuk gelar kepenguasaan. Nah, gelar ini
bukan dalam makna menjadikan ilah lain selain Allah, karena sudah saya jelaskan tadi bahwa firman itu adalah Allah. Memang dia adalah Allah karena hakikatnya sebagai sang firman. Nah, gelar ketuhanan ini disematkan, dikenakan pada wujud inkarnasi sang firman, yakni kemanusiaan Yesus itulah yang diberikan gelar Lord, diberikan gelar Adonai, diberikan gelar Rob. Nah, ini berkaitan dengan doktrin keselamatan al-kholas dalam iman Kristen, soteriologi. Ungkapan Tuhan Yesus, gelar itu berkaitan dengan ajaran keselamatan dalam iman Kristen. Kalau Anda baca dalam Matius 28, Yesus katakan, kepadaku diberikan segala kuasa, kepadaku dalam arti dalam kodrat kemanusiaannya. Dalam Filipi 2:9-10, latar belakang perjanjian lamanya dalam Mazmur 110 ayat 1, latar belakangnya apa? Gelar ketuhanan Yesus itu dikenakan pada kemanusiaannya. Nah, kalau Anda melihat pada awal mula penciptaan, manusia pertama, Adam dan Hawa, itu menerima mandat ilahi untuk menjadi tuan, menjadi khalifah, menjadi penguasa, wakilnya Allah di bumi ini atas ciptaan yang lain. Anda bisa baca itu dalam Kejadian pasal yang pertama. Saya akan bacakan Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di sini adalah jamak kebesaran, bukan jamak bilangan, menunjukkan keagungan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dikatakan supaya mereka berkuasa sebagai Lord, sebagai penguasa atas ciptaan yang lain, atas hewan, baik hewan di udara, hewan yang berada di bumi, di laut. Manusia ditetapkan oleh Allah, diberi mandat ilahi menjadi tuan, menjadi penguasa atas seluruh ciptaan yang lain. Namun akibat tipu daya syaiton atau si ular tua itu, iblis, manusia kehilangan otoritas rohaninya. Sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, kalau kita lihat struktur spiritual dalam ciptaan Allah ini, di posisi pertama tentunya Allah itu sendiri, yang kedua manusia, yang ketiga malaikat, yang terakhir adalah iblis dan anak buahnya, iblis dan malaikat-malaikatnya, iblis dan banyak roh-roh jahat yang lain. Tetapi akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, struktur ini berubah. Manusia tidak lagi berada di bawah Allah pada posisi nomor 2, tetapi manusia berada di tingkat paling bawah. Manusia kehilangan otoritas rohaninya. Sekaligus manusia mengalami dampak dari pelanggaran hukum Allah, yakni kematian. Mengalami kematian jasmani, kematian rohani. Anda bisa baca dalam Kejadian pasal 3, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Akibat pelanggaran ketidaktaatan, manusia terpisah dari Allah, rusak persekutuan itu, dan itu mengakibatkan kematian rohani, yang itu dibuktikan dengan kematian jasmani. Jadi kematian jasmani itu seolah-olah menjadi tanda awal bahwa manusia akan mengalami kematian kekal, keterpisahan kekal selama-lamanya dengan Allah. Nah, karena kasihnya yang besar kepada manusia, Allah ingin memulihkan manusia itu kembali kepada fitrah penciptaannya yang semula, kembali kepada posisinya yang semula, yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, yang menjadi penguasa, menjadi Lord, menjadi Adonai atas ciptaan yang lain. Nah, untuk itulah Ia berinkarnasi melalui firman-Nya. Kalimatullah itu menjadi manusia, sehingga melalui penebusan yang sesuai dengan sifat keadilan Allah. Nah, ini tentu pengajaran yang lain yang akan saya sampaikan pada lain waktu tentang doktrin keselamatan, apa makna penebusan dosa. Saya sampaikan secara singkat saja. Sehingga melalui penebusan yang sesuai dengan sifat keadilan Allah, manusia kembali memperoleh hak hidupnya. Manusia yang seharusnya sudah mati, melalui kedatangan sang firman yang mati di atas kayu salib, manusia kembali memperoleh hak hidupnya. Sekaligus kedudukannya itu dipulihkan sebagai penerima mandat kekuasaan atas ciptaan yang lain. Nah, tanda pemulihan kodrat manusia itu
itu ditunjukkan, itu mula-mula melalui pribadi Yesus Kristus yang menjadi model kemanusiaan, model fitrah, model kedudukan manusia yang sudah dipulihkan. Anda bisa baca ini Roma 8 ayat 29 sampai 30, di mana ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya hidupnya menjadi pola, bukan dalam keilahiannya, tetapi dalam kemanusiaannya yang menjadi contoh. Baik itu dalam tubuh kebangkitannya, baik itu dalam posisinya. Karena dalam kitab suci dikatakan bahwa orang percaya nantinya akan memerintah bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Artinya apa? Artinya kita kembali kepada posisi awal sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, inilah makna sebutan Tuhan Yesus. Jadi bukan dalam makna menjadikan ilah lain selain Allah, tetapi dalam kaitannya dengan keselamatan. Lord Jesus, Tuhan Yesus, yang menunjukkan keberadaan manusia itu sudah dipulihkan. Manusia dikembalikan kepada fitrah mula-mula penciptaannya, menjadi Adonai, menjadi Tuhan, menjadi penguasa. Dan itu dikerjakan melalui pribadi Yesus Kristus. Jadi jelas iman Kristen membedakan gelar keilahian dan ketuhanan Yesus. Keilahiannya itu menunjuk kepada kodrat ilahinya sebagai Sang Firman, dan Sang Firman itu adalah Allah karena Firman itu berdiam dan berasal dalam diri Allah. Sedangkan gelar ketuhanan Yesus itu adalah gelar yang disematkan pada kemanusiaannya, yang ini berkaitan dengan keselamatan, di mana melalui pribadi Yesus Kristus, siapa yang percaya kepadanya, manusia yang percaya beriman kepada Yesus, ia menerima penebusan, dikembalikan hak hidupnya yang seharusnya mati binasa kekal selama-lamanya, dipulihkan kembali hak hidupnya, ia bisa hidup lagi. Tetapi saat yang sama bukan hanya hidup, tetapi posisi kedudukannya dipulihkan kembali, diberikan kepercayaan kembali untuk menjadi penguasa atas ciptaan yang lain. Dan ini mula-mula ditunjukkan Allah melalui pribadi Yesus Kristus dalam kemanusiaannya. Nah, di sini Anda harus mengetahui perbedaan gelar keilahian dan ketuhanan Yesus. Sekaligus melalui ketuhanan Yesus itu manusia diarahkan kembali bahwa satu-satunya pemimpin, satu-satunya penguasa di dalam hidupnya adalah Yesus Kristus, Tuhan, Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, saya akan menyimpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal. Yang pertama, Yesus, siapa Yesus Kristus? Yesus adalah inkarnasi atau tajasud dari kalimatullah. Yesus adalah inkarnasi atau penjelmaan dari Sang Firman. Yang kedua, term atau istilah kalimatullah dalam Injil Yohanes itu bermakna pikiran Allah, ilmu Allah atau pengetahuan Allah, hikmatnya, yang merupakan sifat zati atau hipostasis, yakni eksistensi yang intrinsik dalam pribadi Allah, yang berdiam, yang satu dalam diri Allah. Hipostasis diterjemahkan persona, pribadi. Maknanya pribadi karena Allah itu memang berpribadi. Allah yang disembah oleh orang percaya itu bukan Allah yang tidak berpribadi, tetapi Allah yang berpribadi. Dalam istilah teologis, hipostasis atau sifat zatia itu disebut persona atau uknum dalam bahasa Arab, dari kenoma dalam bahasa Aram, menunjuk pada eksistensi yang intrinsik dalam diri Allah, yakni firman-Nya bersama-sama dengan Roh Kudus. Ketiga, sebutan firman bagi Yesus itu menunjuk pada kodrat hakiki Yesus, kodrat hakikinya. Jadi dalam iman Kristen diajarkan Yesus bukan hanya yang tampak secara fisik pada kemanusiaannya itu, tetapi di balik fisik yang tidak kelihatan itu, Ia adalah Sang Firman, pencipta langit dan bumi. Sebutan firman bagi Yesus juga menunjuk bahwa Kristus itulah pewahyuan diri Allah sendiri. Melalui Yesus kita mengenal Allah. Yang keempat, iman Kristen membedakan penggunaan kata Allah dan Tuhan. Cara khusus dalam kaitannya dengan inkarnasi Sang Firman. Keilahian Yesus itu menunjuk kodrat ilahinya sebagai Sang Firman, sedangkan gelar ketuhanannya, sebutan Lord Jesus, Tuhan Yesus, itu berkaitan dengan keselamatan umat manusia.
Nah, ini harus Anda pahami, ini adalah ajaran dasar dalam iman Kristen. Jangan sampai kita yang mengaku pengikut Kristus, kita sendiri tidak memahami. Sehingga ketika banyak orang mempertanyakan, menuduh, menyalahpahami iman kita, kita bingung, kita tidak bisa menjawab. Nah, diharapkan melalui pengajaran yang saya sampaikan ini Anda mengerti, sehingga Anda mampu menjawab, Anda mampu meluruskan, Anda mampu memberikan pertanggungjawaban iman kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban iman tersebut dari Anda. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, semakin mendewasakan Anda, semakin membuat Anda berakar dalam iman pengharapan Anda kepada Yesus Kristus Tuhan. Dalam video-video yang lain saya akan sampaikan nantinya pengajaran-pengajaran yang lain yang penting, maupun mungkin jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan orang-orang di luar iman Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.